datang di podcast Part by PBK. Saya Fatur Rahman dan saya Nurhela. Senang sekali bisa menemani kalian di episode pertama ini. Kali ini kita kedatangan tamu spesial demisioner PBK, yaitu Kang Ali Abdurrahman. Beliau pernah mengikuti program keren dari Kemendikbud, yaitu magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB, dan memilih jalur magang sebagai Web3 or blockchain developer langsung di bawah naungan Sekjen Dikti. Jadi kebayang nggak pengalaman serunya seperti apa? Gimana sih tantangan dan peluang di dunia blockchain dan Web3 ini? Jadi jangan kemana-mana ya, dengerin terus obrolan kita karena episode ini bakal kasih banyak inspirasi buat kalian yang pengen terjun ke dunia IT dan teknologi terbaru. Stay tune ya. Halo Kang Ali, apa kabar? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Nah, di sini kita mau sharing-sharing ya Kang mengenai pengalaman Akang sudah magang sebagai Web3 blockchain developer di bawah Sekjen Dikti. Nah, di sini pengantar pertama nih Kang, kita tuh mau nanya-nanya. Nah, apa sih yang membuat Akang tertarik untuk mengambil magang sebagai Web3 blockchain developer? Untuk pertanyaan tersebut, kemungkinan yang saya tertarik itu karena pertama konversi, yang kedua pengalaman, yang ketiga itu intensifnya berupa bantuan BRI itu gitu kan. Ya, siapa sih yang nggak tertarik tentang itu kan? Terutama dalam pengalaman kita itu sangat penting ya buat nanti perjalanan karir kita ke masa depan, butuh banget buat pengalaman itu. Jadi saya ambil kesempatan magang itu buat pengalaman saya nanti ketika kerja nanti. Mungkin sekian. Jadi seru banget ya pengalamannya. Jadi pertanyaan kedua, bagaimana sih proses pendaftaran dan seleksi untuk proses posisi magang yang akan ambil? Untuk proses pendaftarannya itu yang pertama ngisi dari platform Kampus Merdeka. Nanti ada data-data formnya itu tersebut, terus nanti CV, ada seleksi CV nanti. Ketika udah seleksi di CV kita udah bagus, nanti ada informasi ke kita berupa WhatsApp atau email bahwa kita tahap selanjutnya gitu. Nanti setelah CV itu di seleksi bagus, berarti ada tahap wawancara. Waktu saya cuma CV sama wawancara doang, dan di wawancara saya kembangkan keahlian saya, sama saya itu menjual portofolio saya. Jadi kayak kita tuh punya portofolio, kita kayak tawarin ke klien agar klien itu tertarik. Nah, begitupun kita ke wawancara ke HR kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Oke, selanjutnya kan terkait MSIB ini pasti kan pengalaman Akang nih. Pasti di magang tuh banyak ya. Ada mungkin proyek-proyek dan seperti apa gitu ya. Pertanyaan saya, mungkin proyek sih apa tugas gitu ya Kang yang akan kerjakan nih selama magang gitu. Apa aja sih Kang, boleh dong diceritakan? Untuk proyek awal itu kita diperkenalkan dulu dari berupa NFT KHS mahasiswa, NIM mahasiswa. Nanti kedepannya nanti kita tuh ketika udah lulus ada ijazah berupa NFT. Kalau udah diterapkan mungkin nanti kita punya NFT-nya masing-masing. Terus yang kedua kita nge-develop pembuatan berupa Web3 sertifikat. Ketika ada acara kayak gitu, sertifikatnya itu berupa NFT buat nge-claim bahwa ini punya kita loh, gitu. Karena kan kalau di Web3 itu ada smart contract, jadi smart contract itu membuktikan bahwa itu punya kita. Jadi nggak bisa diklaim oleh orang lain, udah ada lisensinya. Oke, baik Kang. Mungkin selama magang juga tadi pengalamannya seperti itu, pasti ada tantangan dong Kang. Ya. Tantangan terbesar apa sih Kang yang akan hadapi nih selama magang? Terus bagaimana akan memanajenya dalam mengatasi hal tersebut gitu Kang? Tantangan awalnya itu saya itu belum tahu Web3 itu kayak gimana awalnya, kalau blockchain itu gimana. Nah, dari pertama itu kita ada pelatihan dulu 2 minggu pengenalan Web3 terlebih dahulu, terus kriptografi, terus nanti blockchain. Nah, dari sana saya memanfaatkan itu buat improve saya bahwa saya belum bisa ini, jadi saya improve tersebut agar memudahkan project nanti selanjutnya gitu. Mungkin gitu.
Untuk keterampilan teknis apa sih kan yang akan kembali selama magang? Untuk keterampilan itu berupa Next.js, smart contract, dan mungkin MySQL. Kita database pakai MySQL, cuman itu doang. Itu doang. Gimana sih magang membantu akan memahami lebih dalam mengenai teknologi Web3 dan blockchain? Untuk pengalaman saya itu, saya cuma belajar otodidak lewat YouTube, lewat ChatGPT lah misalkan kan. Terus nanti di-input ke dalam project tersebut. Kalau saya sih emang belajar by learning gitu ya, dari project sama sekaligus belajar. Jadi saya itu doang. Terus tadi platform yang akan gunakan itu berarti ChatGPT sama YouTube ya kan? Iya. Bener sih, kita sebagai mahasiswa juga pasti seringnya Sering banget menggunakan pakai si ChatGPT ini kan? ini kan. Ya betul. Ada catatan buat ChatGPT juga di pemerintahan disarankan, emang itu sangat membantu ya, karena selain membantu kita, jadi kita digunakan itu, cuman jangan salah pakai juga. Jadi kalau pakai ChatGPT itu buat referensi atau enggak buat menggali pengetahuan kita, jangan full teks dari ChatGPT. Jangan full copy paste gitu ya. Iya, Gitu ya. Oke, Kang, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lain nih dari rekan-rekan kita juga. Bagaimana sih pengalaman Akang bekerja dalam tim pengembang Web3 or blockchain di bawah Sekjen Dikti ini kan? Pengalaman tim ya? Tim ya? Untuk pengalaman tim, kita di magang itu di divisi Web3 terutama kita dibagi tiga role lah. Ada yang back end, ada yang front end, ada yang UX. Untuk saya itu kebagian dari back end. Untuk back end itu saya ditugaskan buat ERD, REST API. REST API itu untuk mengkonsumsi dan nanti untuk ditampilkan di front end tersebut. Dan kita juga ada implementasi dari API dari Dikti data mahasiswa, karena kita membutuhkan data mahasiswa tersebut. Itu. Oke, tadi kan Akang sudah berkolaborasi nih dalam tim dan berkomunikasi juga pastinya perlu ya. Bagaimana sih berkomunikasi atau kolaborasi yang dilakukan Akang di tim ini? Terus apakah ada metode atau platform tertentu yang digunakan selama berkolaborasi tersebut kan? Untuk berkolaborasi kita saling komunikasi, baik itu di Google Meet, baik itu di langsung. Kita kolaborasi biasanya dikobrolkan dulu, kayak kita mau membuat apa sih, buat flow-nya kayak gimana, terus dari awal kayak gimana, mau kayak modelan kita buat variabel tuh variabelnya kayak gimana sih, mau ditentukannya kayak gimana konsepnya. Terus juga kadang ada kesalahan dari alur, kita suka perbaiki bareng-bareng, kita diskusikan bersama. Dan juga ada daily report untuk mentor bahwa kita tahap ini udah sampai mana sih. Dan juga kita tuh ada timing buat menyelesaikan project ini berapa hari gitu misal. Kayak misal bikin fitur data mahasiswa kita butuh berapa hari sih. Biasanya kayak gitu. Daily report itu buat konfirmasi tersebut gitu. Berarti laporan kesehariannya gitu. Iya, kayak laporan keseharian kayak gitu. Untuk manfaat terbesar apa sih yang akan rasain setelah menyelesaikan magang? Manfaatnya itu kita punya relasi yang bagus, terutama dari kalangan universitas yang besar gitu, kayak UGM, ITB, lainnya. Dan juga kita ada kebanggaan sendiri lah, gitu, ada pernah magang di sana gitu. Dan juga itu seru juga sih, banyak kenalan, terus juga banyak pengetahuan yang kita belum tahu jadi tahu gitu. Terutama kita tuh dari tim Web3 kadang ada event dari kriptografi ya, teman kita itu suka hadir ke event tersebut, kayak buat cari relasi atau enggak cari koin kripto berupa merchandise atau airdropnya gitu sih. Ini setelah Akang magang nih ya, Akang magang beres tuh. Terus langkah Akang selanjutnya nih untuk kedepannya di karir Akang di bidang ini blockchain Web3 gitu. Apakah akan diteruskan? Apa bagaimana? Tolong dong diceritakan Kang.
Untuk Web3 itu saya mungkin lihat situasi dulu. Memang menjanjikan sih untuk Web3 karena kita di Indonesia masih kekurangan programmer buat Web3 itu. Terutama Web3 developer. Kalau di luar negeri itu udah wah banget lah Web3 itu karena semua transaction kita pakai Web3 kalau di luar negeri. Karena emang cukup aman sih buat kayak data detail kita tuh transaksi itu ada itu Pak berupa eksplorasinya. Jadi kalau kita habis transaksi NFT misal kita kelihatan habis transaksi apa gitu. Terus juga menurut saya dan menurut ilmuwan itu memang kriptografi untuk di celah keamanan itu memang sangat kuat. Terutama sampai saat ini belum ada yang bisa memecahkan keamanan tersebut. Kang punya saran gak nih sebelum kita akhiri mungkin ya episode kali ini? Kita dong mau minta sarannya Mau minta saran ke Akang. untuk kita sebagai mahasiswa atau mungkin profesional muda yang ingin terjun ke bidang Web3 atau blockchain developer ini. Untuk sarannya kemungkinan kita belajar dulu berupa kriptografi kayak gimana atau enggak cari kalau di YouTube investasi kriptografi atau apalah itu sangat menjanjikan sih. Takutnya nanti ke masa depan itu udah full Web3 kita udah tahu nih bagaimana menggunakannya agar kita tidak ketinggalan. Web3 itu kayak semacam kita investasi ke koin itu, koin kriptografi lah kayak gitu. Jadi itu sangat bermanfaat. Terima kasih Sobat Fkom sudah mendengarkan episode pertama podcast Powered by PBK. Kita sudah belajar banyak banget nih dari Kang Ali sebagai Web3 blockchain developer di bawah naungan Sekjen Dikti. Mulai dari tantangan, peluang, hingga tips buat kalian yang tertarik terjun di dunia IT dan teknologi terbaru. Semoga cerita dan inspirasi kita kali ini bisa membuka wawasan kalian semua dan wawasan kita juga ya. Sebagai MC. Betul. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan eksplorasi hal-hal seru lainnya di bidang teknologi. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya dengan topik dan tamu yang tidak kalah menarik. Jadi stay tune dan jangan lupa follow podcast Powered by PBK dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.